Saya ini sebetulnya Gimana? kalau di Papua itu dibilang body security, tapi hati Hello Kitty. Alif, apa kabar? Loh, ini kenapa? Lihat aku sampai takut gitu. Lu lihat ke sono, kamera. Ini lagi heboh nih. Dikirim dari Jaksel 400 paket tabloid Indonesia Barokah tiba di Depok. Ada lagi ratusan tabloid Indonesia Barokah di kantor pos Tangerang ditahan. Ada lagi Andi Arief menduga bla 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 Ali Mokhtar ngabalin otak Indonesia Barokah. Apa sih ini tabloid? Siapa yang bertanggung jawab? Untuk apa dibikin? Nah, ini masih misterius. Misterius sampai sekarang ini. Nah, untuk itu Om Wai langsung mengundang salah seorang yang dituduh atau dituding atau diduga berada di balik tabloid Indonesia Barokah. Inilah Ali Mokhtar Ngabalin. Nyuwun sewu, Pak. Monggo. Jadi, Ya. ini ente sengaja anak sengaja bersorban kayak begini, nggak tahu bener apa salah nih. Ini untuk menghormati antum. Paten nggak nih? Paten. Kayaknya kegedean. Tidak. Kegedean nih. Kalau gede itu diukur dari kualitas ilmu amal gitu loh. Ya Allah, ini kayaknya menyinggung. Oke, mari kita bincang-bincang soal Indonesia Barokah dan segala macamnya. Barokah. Di situ supaya Negeri lebih ini barokah harus itu. barakati minas sama Sama iwal art. Betul. Ini tamu kita, tamu Om Wai spesial pada malam hari ini adalah Pak Ali Mokhtar Ngabalin. Iya. Terima kasih. Ini tenaga ahli bidang komunikasi. Tenaga ahli utama, jangan salah-salah Om Wai. pakai utama. Ada SK-nya loh itu. Oh, ada SK-nya. Tenaga ahli utama. Iya. Oh, bidang segala macam. Segala macam. Sudah urusan bidang Komunikasi politik dan diseminasi informasi. Diseminasi informasi. Pokoknya bidang yang belain Pak Jokowi lah. Udah deh. Gitu ya. Ya kan? Udah deh. Itu ya. Udah deh, paten. Nah, ini kita ada artikel yang juga Om Wai tadi baca. Ya. Silakan Om Jadi, Wai. ini artikelnya. Ya. Om Wai cuma nyampein aja, Ya, Om nggak Wai. ikut menyebar-nyebarkan, Nggak nyampein aja. apa-apa. Ini ada berita udah muncul di Nggak apa-apa. online di mana-mana. Tabloid Indonesia Barokah juga beredar di Purwakarta, ya kan? Kemudian juga Bawaslu, tabloid Indonesia Barokah sudutkan salah satu paslon. Bah, ini dari Pak Hasim Joyo Hadikusumo nih. Tabloid Indonesia Barokah fitnah atas Prabowo Sandiaga. Nah, ada lagi sih yang lain-lain ini tudingan-tudingan dari mana-mana. Ini termasuk ada yang katanya si A, si B lah, si Fulana lah. Termasuk antum. Iya. Ali Mokhtar Ngabalin ini berada di balik tabloid Indonesia Barokah. Jadi Om Wai memang kalau hanya orang stres, sakit dan rada-rada gila. Kalau bicara tidak menunjukkan fakta. Tapi sepanjang isi tabloid Indonesia Barokah itu menceritakan tentang sesuatu yang benar, tapi ada yang gelisah, ada yang panik, is okay, bawa ke mahkamah, kita duduk dan bahas bareng-bareng. Udah baca belum? WhatsApp itu. Udah baca belum? Baru 2 malam lalu Nah, terus? dibahas itu bareng. Tapi saya belum pernah pegang, belum pernah lihat. Tapi begitu disebut nama Ali Mokhtar Ngabalin, hebat sekali nih Ali Mokhtar. Sudah ada yang nyebutin. Siapa? Ini. Andi Arief tuh yang nge-tweet.
Oh, hanya ada 3 kemungkinan. Ah. Otak politik culas yang menghalalkan segala cara di kubu TKN Jokowi termasuk Indonesia Barokah. Ya kan? Nah, itu ada Hasto, Sekjen PDIP, ada Ali Ngabalin, ada anak-anak muda PSI. Nah, tapi dia bilang juga di kalimat berikutnya, mudah-mudahan saya keliru. Lah, itu ada reservenya juga. Ini sama seperti kontainer-kontainer itu. Oh, yang 7 juta, Iya. 7 kontainer Iya. suara yang Kalau Andi sudah Arief dicoblos itu kan bekas pejabat tinggi di istana 10 tahun 2 periode. Kalau nggak salah ingat. Dia opinion leaders, elit partai politik. Kalau pegang data, pegang ini, bawa ke polisi, lapor. Kita mau itu. Begini, Abang Da. Ah. Jadi sebenarnya antum sudah baca ya isinya. Anak sudah lihat Barokah tapi tidak Indonesia. tertarik. Enggak, isinya itu menurut antum benar nggak itu? Atau itu black campaign yang menyudutkan paslon, salah satu paslon cawapres atau capres dan cawapres? Tergantung siapa yang mau menilai. Hmm. Tergantung siapa yang mau menilai. Kenapa nggak tegas-tegas mengatakan bahwa itu adalah hoax isinya? Kenapa Anda cenderung memberikan peluang bahwa itu beritanya memang benar, faktanya demikian? Makanya nanti Jadi bisa diukur. makin kuat nih dukungannya nanti kayaknya ente kayak di balik itu. Ya nanti diukur lah bagaimana isinya. Mesti ada orang yang bisa, orang ahli seperti Om Wai. Bener nih. Jangan belok ke Om Bay dulu, ke ente dulu nih nilai ini Barokah Indonesia kumaha ya. Jadi Sudah. gimana? Barokah Indonesia sepanjang isinya adalah Ini adalah bernilai. jejak Yang mana? digital Yang mana? ya. Kalau sepanjang isi Tuh, ngomong. Barokah Indonesia ada benarnya, biarlah rakyat yang memberikan penilaian. Sebaliknya? Tidak ada sebalik-baliknya, itu lurus. Enggak, Lurus. maksud anak sebaliknya kalau isinya memang tidak benar. Tidak pakai sebaliknya. Pokoknya anak mau ngomong begitu. Tapi kan sudah dinyatakan oleh Dewan Masjid Indonesia, Pak JK segala macam itu tidak Isinya boleh apa? beredar. Tidak boleh beredar harus dibakar. Harus dibakar, Harus dibakar, tidak boleh tidak boleh beredar. beredar, segala Nggak macam. bisa dicegah masyarakat itu. Masyarakat harus tahu baca, melihat. Kalau itu barat, itu kan karya-karya jurnalistik. Lah, menurut Dewan Pers bukan karya jurnalistik itu, Seth. Sudah ada Dewan Pers. Sudah ada Dewan Pers kalam begitu. Why? Hah? Why? Karena sorbannya lebih tebel. Iya. Ini berat amat ini, gue taruh dulu nih. Oke. Pak Le, anak taruh dulu ya keberatan. Gak enak nanti, kayak nanti dianggap ngabalin KW kan gak enak gitu. Oke. Jangan nanti Ya, balik lagi ke tabloid. Oke, Tadi gimana tabloid kayak lagi. tabloid? Tabloid lagi. Siap. Ya, gimana akhirnya? Ini tabloid kan akhirnya dituduhkan di balik itu tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf. Kan ganggu Jokowi juga. Itu fitnah. Lagi, ngomong lagi. Itu hoax. Terus. Yang benar adalah Istana sedang melakukan klarifikasi terhadap semua penyebaran fitnah, adu domba, dan kebencian kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo. Ya sudah, kalau gitu kita minum dulu deh. Oke, minum. Minum deh, betul. Ya, musik pegang. Saya ini sebetulnya Gimana? kalau di Papua itu dibilang body security, tapi hati Hello Kitty. Pak Ali. Ya siap. Lu Nah. panggil gua enak deh kalau panggil Pak Ali, Pak Ali segala macam. Nah, ini gue sampai bingung mau nanya apa ini. Jadi beliau ini kalau di mana-mana tampil ya, termasuk di talk show, di TV itu kalau ngomong kan meledak-meledak. Itu memang apa namanya temperamennya kayak begitu, apa memang sengaja dibikin acting? Enggak. Karakter Ali Ngabalin nggak begitu, kayak apa? Enggak, Om Wai, enggak.
Sepanjang saya tahu ada orang yang curang dan berbohong atas statementnya, saya akan melakukan perlawanan. Apalagi Tidak boleh. mencederai Presiden Wais, Republik Indonesia gitu ya. Luar itu Om biasa. Ali di depan. Om Ali di depan. Jadi sebenarnya ente fungsinya apa yang paling penting di sini? Ente kan jadi bumpernya, jadi mengoreksi apa-apa yang mungkin kurang tepat disampaikan oleh istana, yang diutarakan oleh Presiden Jokowi, itu selalu ente koreksi ya. Misalnya soal sabun 2M, ya kan? Iya. Soal pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Iya. Memang fungsinya Karena begitu Anda ya? tahu. Jadi juru bantah Anda aja tahu, ente. Anda tahu. Ya apa? Emang Presiden tidak punya uang 2 miliar? Orang anak aja ada 2 miliar. Ya Allah. Enggak. Pakai duitnya siapa yang 2M itu? Kan itu Mau pakai persoalannya. tim kampanye nasional, oke. Emang salah. Kalau pakai uang kampanye nasional, di mana salahnya? Kalau pakai uang pribadi, di mana salahnya? 2M buat nyuci apa? Waduh, Sorbannya Ali di sini. Hah? Buat apa? Ana ada 42. Ada 42 sorban Ana. 42. And the life to my sorban in home. Ada Jadi 7. Presiden beli 2M sabun untuk nyuci sorban ente. Kira-kira. Untuk kembangkan bisnis ibu-ibu, UKM. Ibu itu hebat karena dia melihat, dia browsing di internet bagaimana cara membuat sabun cuci piring. Top. Top dong. Sejarah Ya, senang Republik dong. baru ada presiden yang mendorong. Yang penting rakyat. sudah kelas. Oh, sudah halas, selesai. Nah, halas. yang terakhir di soal Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu gimana sih ceritanya? Itu semula dibebasin beneran tanpa syarat, terus kemudian dikoreksi harus pakai syarat atau gimana? Gak mungkin. Oke, Fadal. Undang-undang bilang setiap kalau ada terpidana yang dihukum sudah menjalani masa hukumannya 2/3 dari masa hukumannya, itu bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat. Iya, aturan itu ya. Ya, Nah, itu undang-undang. yang berkali-kali saya bilang bahwa semua rekaman yang Presiden bicara, saya minta dari beberapa stasiun TV, bahkan di istana saya minta putar, tidak pernah saya menemukan kalimat satupun panggalan atau potongan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa beliau akan membebaskan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dengan bebas murni atau tanpa syarat. Tidak pernah. Yang ada apa? Yang ada itu adalah Presiden menempatkan faktor kemanusiaan salah satu faktor di antara faktor-faktor yang lain dalam rangka proses untuk pembebasan bersyarat Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Jadi tetap dengan pembebasan bersyarat. Itu bukan maunya No. Presiden Joko Widodo, Om Wai. Jadi maunya Om Wai. siapa? Maunya Itu siapa? mau undang-undang Om Wai, menurut hukum Om Wai. Memang undang-undangnya begitu. Ya, Tapi baik. yang ngusulin kan Pak Yusril. Artinya Pak Yusril yang salah dong, kebablasan tuh mengusulkan. Om Wai dengar baik-baik. Pak Yusril itu yang amat terpelajar. Orang berilmu. Orang yang punya pengetahuan yang hampir tidak tertandingi di Republik ini. Nah, jadi wajar kalau Presiden menanyakan sesuatu kepada beliau terkait dengan ono, ene, ono. Iya. Gitu. Tapi Om akhirnya Wai. kan nggak bebas, nggak dibebasin akhirnya. Om Wai, negara dan Republik ini dan Presiden itu diatur dengan undang-undang. Ada regulasinya. Presiden menerima kunjungan keluarga. Antum kan terkenal sangat kontroversial ya. Ngomongnya segala macam ya. Kalau speak up segala macam. Tone-nya juga macam-macam itu. Jadi jejak digitalnya ada nih. Coba ente putar supaya Anda putar ya, dengar Anda deh. putar ya. Coba ente putar. Putar. Lihat Ada tuh. itu. Tidak boleh begitu sebagai seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang bagus. Saya terus terang datang ke sini karena saya tahu Anda ada dalam rapat ini, dalam dialog ini. Sayang sekali loh. Ya, nggak usah lah bentak-bentak, nggak usah lah teriak-teriak kayak gitu. Saya dengar kayak sampai apa? Saya nggak bisa dengar. Dari apa? Apa kamu? Kau mau apa? Maaf, Mahendra. Saya tunggu kau di studio. Datang kemari cepat. Saya tunggu kau. Kita mau berdiri, mau bicara
bicara baik-baik. Maaf, Pak. Nggak boleh, ini kan talk show. Tolong Saya bicara. tunggu kau di Bang Ali. studio. Apa yang ditakutkan? Oke. Iya, karena itu berbohong. Itu menipu. Itu pernyataan menipu. Krisis kepemimpinan apa yang Anda maksud? Cukup. Kau bilang krisis kepemimpinan apa? Orang itu datang ke situ dengan kehendak konstitusional. Lalu Anda bilang itu. Ketipu, Rocky Gerung. Yang bilang siapa? Itu karena ketipu. Yang bilang ketipu siapa? Hati-hati loh, Tunggu, hati-hati. yang bilang ketipu siapa? Kalau besok Enggak, TV One saya masih, tanya. enggak, kalau besok Tunggu. TV One masih membuat kegiatan Yang ini, saya bilang- tunjukkan Anda buktinya. Luar biasa. Ali Mokhtar Ngabalin. Allahu Akbar. Kalau di TV, sama Rocky Gerung seru banget. Ya kan, ngebul banget sama Fadlizon, sama siapa aja itu, banyak tuh lawan bicara ente itu. Orang-orang ini lebih banyak menyebarkan berita bohong. Orang-orang ini banyak menggunakan narasi dan diksi kebencian. Masa, apa iya? Iya, Ente biar aja dia yang dengar. berangkat dari kebencian Biar nih. dia dengar, biar Ente dia berhenti nggak sama mereka? Ya, dia sama saya tidak apa-apa, tapi saya tidak mau kalau apa saja yang dilakukan oleh presiden dan pemerintah itu selalu salah, jorok, dan tidak benar. Itu saya tidak setuju. Tapi responnya, banyak yang bilang, responnya kok ngajak berantem terus. Apa lo? Apa lo? Nggak Kok apa-apa, lo? nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa lo? Memang, jangan Umoy, jangan Umoy. Umoy. Kalau apa enggak ya? Umoy minta ampun Umoy. Aduh, Cium tangan Umoy. dia. Saya ini sebetulnya Gimana? kalau di Papua itu dibilang body security, tapi hati Hello Kitty. Body security, hati Hello Kitty. Kenapa harus pakai meledak-ledak, mau pakai ngajak berantem? Itu cuma gimmick aja apa? Serius mau berantem? tidak, gitu? tidak pernah. Hah? Mau di dalam berantem begitu, di luar kalau mau dia ajak kita main. Kan dalam posisiku adalah untuk melakukan klarifikasi. Ya kan, klarifikasi. Klarifikasi terhadap sejumlah pernyataan-pernyataan yang menyudutkan. Apa Ya, yang klarifikasi kan bisa rileks jawabannya, santai. nggak bisa, orang-orang santun. ini nggak bisa pelan, hatinya tertutup. Jadi harus digempur. Biar kalang kabut. Kayak Rocky itu kan kalang kabut. Loh, bukannya Fadli kan kalang kabut gitu. kata mereka itu yang mengangkat. Wah, mana bisa. Ini ngomong-ngomong terhadap sikap-sikap antum yang agak meledak-ledak seperti itu, kadang agak beringasan begini. Istana bagaimana nanggapinya? Dari awal saya sudah bilang, Pak, saya ini wataknya tidak terlalu lurus, Pak. Kan misalnya ini Pak Denny, dia ngomong, Karena begini, Pak karena Ali, begini. Pak Ali. Karena Tolong, begini. Jangan begitu Pak Ali, nanti memperbanyak. Enggak. Udah bertahun-tahun, Orang Solo kan berpuluh-puluh harus hari, harusnya. beribu-ribu waktu dan jam. Beliau dihujat dan dicaci maki seenak perut kalian. Sekarang ada Ali Mokhtar. Nih, Pak Ali, dengerin ini banyak sekali meme dari para netizen nih. Oke. Ngadalin style. Emang gua Lapernya, pikirin. libas baksonya, lanjutkan ngibulnya. Gua nggak pikirin. Nggak pikirin. Terserah. Peraih sesuka medali hatimu. emas cabang silat lidah. Terus, ingatan abal-abal, itu kan nama tengah saya. Ngatain abal-abal maksudnya. Kita damai saja yuk, please. Hiks. Suka Kita ngibul, ngabalin dipolisikan. Ya. Nggak ada urusan. Pokoknya Om Wai, Ah. apa saja yang masalah terkait dengan masalah hukum pidana, hukum perdata, ada orang yang melakukan tindak pidana, saya atau Om Wai dilaporkan sebagai warga negara, kita datang. Ente siap. Oh iya, Anda datang. Ngomong-ngomong kayak keluarga gimana? Anak bini bagaimana? Anak sudah dikasih tahu. Anak udah dikasih tahu? sudah dikasih tahu. Kalau yang ledek-ledek antum tadi ngomongnya ke anak-anak gimana itu kalau ada serangan? Dia kayak lihat, gitu? dia tanya, saya pulang dari Abi, telepon. gimana, Tanya, Bi? iya, gimana? Ya ini artinya. Malu, Bi, malu, Tidak, ini orang yang sakit hati, nak. Ah. Ini orang sakit hati, ini orang yang gila urusan, mungkin stres, mungkin sakit, sebentar lagi stroke mati di tempat. Oke. Kita ngomongin karir politiknya Bang Ali Ya, Mokhtar Om Wai. Ngabalin. Ya Om Wai. Itu ente
Dulu kan pernah di PBB, pernah di Golkar, ya kan? Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang, di Partai Golkar, Iya. ya kan? Ini hobinya memang lompat-lompat kayak gitu memang. Kayak kutu loncat atau Bukan Om Wai. Atau bajing loncat. Waktu 2004-2009 Om Wai, saya waktu itu anggota DPR RI Partai Bulan Bintang. Kemudian 2009-2014 main lagi Om Wai di dapil yang sama di Sulawesi Selatan 3. Tapi lolos, partai tidak lolos. Oh. Saya sudah konsentrasi sebetulnya Om Wai untuk mau jadi guru besar. Saya mau jadi profesor Om Wai. Oh, profesor. Iya. Luar biasa profesor. Kita Udah orang sekolahan. Kalau sekolah memang kita lompat sini, lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Kalau politik juga gitu, kayak ganti casing ini, casing Bukan, itu. kalau casing di politik itu, anak ke Golkar itu karena ditelepon sama mahaguru politik saya, Siapa itu? Haji Abu Rizal Bakri. Oh, Mahaguru politik. luar biasa. Hati-hati. Pak ARB terharu dengar ini. Alif, apa kabar? Loh, ini kenapa? Ngeliat aku sampai takut gitu. Lu lihat ke sono. Ingat sorban, ingat sorban. Alif dulu. Nah, ini sama Pak D. Allahu Nah, Akbar. Pak D ya. Jangan. Si Om Wai. Ya udah lift, mainkan lift. Mainkan apa? Belum. Oh, belum ya? Aku ikut ngobrol. Udah, main. Kelamaan. Lanjutin. nunggu. Iya Om Wai. Gimana, Jadi, Om Wai? Liv, Iya. ini Pak D ngabalin ini. Maunya dipanggil abang nih, Liv. Iya. Biar agak, Agak agak muda. mudah sedikit. Heeh. Perlulah Om Apa Wai. ini? Ya, Liv. Ini yang tadi Oli dengar juga dari belakang. Ini ngomongin soal jejak digital. Iya. Saya dengerin kan ya? Hah? Gimana jejaknya kan? Iya. Kamu punya catatannya. Langsung aja kita lihat apa sih dulu ngomong apa sih Bang Ali tuh? Ya. Mukhtar Ngabalin yang bilang Republik ini terlalu luas, harus dipimpin oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat. Tidak boleh ada orang yang kurang gizi memimpin Republik ini. Happy, 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 yeah. Siapa? Ada satu parfum loh, Jenderal Kardus. Mahal dan bagus, dipakai oleh orang-orang penting banyak. Kalau Jenderal baper, saya tidak tahu harus mengomentari apa, tapi biarlah kami menjadi Jenderal Kancil, tukang kayu, tukang mebel, tapi bisa mengayomi jenderal-jenderal yang hebat-hebat. Salam dari Jokowi, sang jenderal. Bang Ali. Ayo, apa kabar? Apa kabar? Apa Beda kabar? tahun, beda. Kita sikap. Saya Yang di Gizi beberapa sama- media internasional, Ah. baik di BBC maupun di Voice of America, ya. Ya. Mereka menanyakan hal yang sama dan saya bilang bahwa saya tidak pernah bercanda ketika saya mengambil keputusan untuk berada di A atau B. Ya. Selalu saya all out, gaspol. Gaspol. Nggak pernah saya bercanda. Karena itu kalau jejak digital selalu mereka bilang, no problem. Jejak digital adalah catatan-catatan tentang informasi kebenaran sosok Ali Mukhtar Ngabalin. Bang Ali. Kami menyiarkan, Anda menilai. Itu kata orang. Itu Iwan Alif, bilang. Alif penilai ini, Alif penilai. Ngomong-ngomong yang kurang gizi apa dulu Bang Ali? Saya tidak tahu, itu tahun berapa? 2000 yang lalu. 2014 itu. 2014. Orang memberikan penilaian Waktu sosok. ente jadi tim sesnya Prabowo waktu itu. Pada waktu itu, orang memberikan penilaian sejak dari Pak Jokowi wali kota masuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Orang belum melihat ketajaman cara berpikir dan mengambil keputusan. Waktu itu. Sampai dengan Ibu Mega juga memberikan, apa orang Jawa bilang krempeng. Ceking. Ceking itu apa? Kurus. Oh kurus. Kurus. Tapi ternyata kurus itu memberikan isyarat dia lebih lihai dalam bergerak dalam mengurus kepentingan bangsa dan negara.
Setelah saya ada di dalam dan saya, oh ini rupanya maksud Tuhan membuat Pak D ini tidak gemuk-gemuk itu. Jadi ente maksud yang kurang gizi itu Pak D waktu itu. Sekarang udah cukup gizinya gitu. Artinya orang salah menilai termasuk saya pun salah melihat tadi ceking itu. Oh, salah menilai. Ya, Ini ada lagi nih. apalagi itu? Berita lagi inkonsistensi dari Bang Ali. Wah, arahnya harus agak gitu Ya. ya. Biar melihat titiknya lebih enak Oke, gitu ya. oke. Itu Ngabalin nyaman di jalanan ketimbang di istana jadi jongos katanya dulu gitu Bang Ali. Iya, jongos itu dulu istilahnya adalah begini. Waktu itu kenapa pernyataan ini keluar? Iya. Karena gini, pada waktu itu dua pilihan, apakah koalisi Merah Putih ingin bergabung dengan pemerintah atau koalisi Merah Putih menjadi oposisi. Itu pernyataan keluar ditulis, tidak seperti itu sebetulnya. Tidak seperti Kalau kita memilih menjadi oposisi, biarlah kita di jalan. Tapi kalau kita mau bergabung dengan istana, biarlah kita menjadi jongos. Oh gitu. Ini makanya ada cerita hari Gitu. pertama Bang Ali di istana. Nah, nih ya cerita hari ngantornya. pertama bagaimana? Oh ya, Ali Mokhtar di istana. Di istana saya ikut rapat, Ya. saya ikut Berarti ratas. sekarang udah nggak oposisi ya? Dari dulu saya punya pikiran memang begitu, Oh, Mbak. oke. Kalau kita oposisi, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita bergabung dengan pemerintah, apa yang kita lakukan? Kalau kita menjadi oposisi, maka tetaplah menjadi orang yang memberikan kritik secara konstruktif kepada pemangku kuasa negara. Ya. Tapi kalau kita tidak kita bergabung, maka serahkanlah seluruh apa yang dulu kita tulis, apa yang dulu kita pikirkan untuk calon presiden kita pada waktu itu. Jadi sekarang intinya ente dulu kritikus yang kencang mau di jalanan, sekarang di istana enak kali ya udah di istana kan? Dan sekarang jangan keliru. Hah? Tetap protes. Oh, So, tetap. gimana sih? Protes, ya Saya protes. ini mau balik, Pak. Oh, protes soalnya kok nggak diangkat-angkat yang lebih tinggi gitu Saya loh mau misalnya balik. nanti. Hah? Mau balik saya. Oh jadi masih konsisten gitu ya? Iya, kan Om Wai teman saya. Gimana sih Iya. Om Wai? Jadi sebenarnya kalau misalnya nanti kan misalnya ini Pak Jokowi menang lagi. Insya Allah. Insya Allah. Dan Insya terus Allah. kalau jadi presiden lagi, ente mau jadi apa? Tadi kan gua udah bilang sama Om Wai. Tegasin lagi. Ini bikin ini Tadi kan kadang-kadang ente call-nya call Kadim sama call Jadid beda. Pokoknya begini, menjadi orang baik itu adalah jangan meminta. Heeh. Menjadi orang baik itu jangan pernah meminta. Tapi dikasih Tapi terima. menurut Quran, wa qul i'malu fasayarallah. Bekerjalah kamu, berbuatlah kamu, beramallah kamu. Fasayarallah, nanti Allah, wa rasulahu dan rasulnya Allah, wal mu'minun dan Dan orang-orang baik. beriman. Heeh. Orang-orang baik. Orang-orang baik. Iya, orang-orang baik. Oke. Terakhir. Misalnya juga nih kita kagak tahu nih. Amin ya Allah. Ini kan semuanya wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya nanti Pak Prabowo yang menang jadi presiden, antum mau bergabung nggak? Bantu Om Wai di dengar situ? baik-baik kata-kata saya dan jawabanku. Om Wai, diriku dan orang-orang yang menjadi bimbinganku, relawan dan segala macam. Yang ada di kepalanya itu, Jokowi masih sekali lagi. Sekali lagi Om Wai. Om Wai, pegang tanganku. Ana tanya, kalau Pak Prabowo, saudara mau bantuin apa? Saya kagak? di depan dan akan mendorong Om Wai. Untuk? Untuk apa saja. Lo kok saya? Udah, Om Om Wai nggak butuh. Daripada ngomongin yang Kayaknya serius-serius, kita agak ketakutan. Kan? Ponakan. Benar. Ponakan. Iya. Bang Ali boleh duduk, kita mau main game. Jadi tiap bintang tamu yang hadir di sini seperti biasa Bang Ali harus kita kasih tantangan. Ya Allah, ya Rabbi. Nanti Oliver akan kasih lihat foto, nanti disebutkan satu kata mengenai orang yang ada di foto tersebut ya. Oke. Contoh dulu ya Om Wai. Contoh. Om Wai. Yes. Contoh dulu ya. Ya. Yang pertama Om Wai. Cantik. Cantik. Enggak. Lanjut Om Wai. Ya, perhatiin dong. Jelita. Satu lagi ya. Satu Satu lagi. lagi ya. Ah.
Menarik. Jangan Cantik, pelit, katakan jangan jelita, pelit. menarik. Di shortcut udah dibuka udah. Harus Jawabannya lebih cerdas dari apa? Om Wai. Harus cerdas. Mana dia? Coba bismillahirrahmanirrahim. Ayo mainkan, Lip. Bang Ali yang pertama, silakan. Pemimpin dunia. Pemimpin dunia. Lo jangan lebay juga. Pemimpin dunia. Hah? Pemimpin dunia. Oh, pemimpin dunia. Oke. Lanjut. Makin tua aja Pak Amin ya. Bang Ali. Lucu. Lanjut. Temanku. Oke. Kenapa Bang Ali? Mas Bowo. Apa? Kenapa Mas Bowo, kenapa? Lu kalau main ini grogi amat sih. Kalau yang ini enggak Anda. Gak apa. Bagus kopiahnya. Sarungnya mana? BHF-nya mana? Satu kata lo. My boss. Tuh, nanti udah siap gitu kayaknya. Hai bos, Pak Lurah. Ini siapa ini? Coba. Andi Arif. Andi Arif gitu. Tua banget ente. Allahu Akbar. Brother. Brother. Oh, lemas. Om Ali lemas. 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 Ini lemas ya? Lemas. Lemas. Maju mundur ya. Oke, baik. Lanjut. Profesor abal-abal. Profesor abal-abal. Abal-abal. Oke, Ya, terus terakhir ya. saingan dia tuh. Jay. Silakan Bang Ali. Iya, jadi Sering- satu kata buat Dewi Persik. Merdu. Siapa sih namanya? Lupa. Mana? Dewi Persik. Dewi Persik. Yang kuingat hanya Saipul. Ya. Mas Saiful Jamil. Mana sih? Hadirin wal hadirat, kita bincang-bincang tadi yang menarik sekali dengan Pak Ali Mokhtar Ngabalin, Iya. teman Om Wai yang sangat lucu dan jenaka ini. Mau nyanyi ya Bang? Mau nyanyi kan ya? Nyanyi. Siapa bilang pelaut pambat keranjang, kapal baston lapas tali lapas cinta. Siapa bilang pelaut pambat tunangan, jangan percaya mulut rica-rica. Mana jangan apa sumpah, mana jangan